Oke teman-teman, selamat datang di video berikutnya. Di video ketiga, di sini aku bakalan menjelaskan tentang bentuk komunikasi, sifat komunikasi, media komunikasi, efek komunikasi, dan juga bidang-bidang yang ada di komunikasi. Jadi di sesi kali ini masih ada di ruang lingkup daripada komunikasi gitu teman-teman. Oke, kita langsung mulai ke pembahasan. Di sini aku akan menjelaskan dulu tentang bentuk komunikasi. Di bentuk komunikasi terbagi menjadi 3 poin utama. Ada personal communication, group communication, dan juga mass communication. Kalau personal communication ini adalah komunikasi perorangan ataupun bisa terhitung pribadi gitu ya. Nah, di sini ada 3 poin juga tentang personal communication. Yang pertama ada interpersonal communication, yang mana ini adalah komunikasi antar pribadi. Komunikasi ini adalah orang-orang nanti bertemu secara tatap muka, kemudian mereka akan mendapatkan efek langsung gitu, entah itu baik verbal maupun non verbal. Nah, sebenarnya di interpersonal communication ini terbagi lagi menjadi 2 poin, yaitu ada direct communication dan juga small group communication. Kalau direct communication ini lebih seperti dialog gitu, hanya 2 orang biasanya. Kalau misalkan small group communication ini terjadi antara 3 ataupun 4 orang gitu, melibatkan ya lebih daripada 2 orang gitu. Nah, kemudian ada intrapersonal communication. Kalau intrapersonal communication ini adalah komunikasi dengan diri kita sendiri. Jadi tolong bedakan antara inter dan juga intrapersonal communication gitu. Kalau inter antar pribadi, kalau intra dengan diri kita sendiri. Nah, biasanya sebelum kita berkomunikasi dengan orang lain, kita ini akan berkomunikasi terlebih dahulu dengan diri kita sendiri. Entah itu berpikir tentang apa yang akan kita sampaikan kepada orang itu gitu. Nah, contohnya apa nih? Menghayal, kemudian berhalusinasi, berpikir. Itu contoh daripada intrapersonal communication. Nah, kemudian yang ketiga ada komunikasi dengan hal-hal yang bersifat goib, yang tak kasat mata. Komunikasi ini bisa saja disebut dengan komunikasi transendental, teman-teman gitu. Contohnya adalah berdoa gitu. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua di bentuk communication, yaitu ada group communication. Di sini adalah dimana komunikasi yang dilakukan ini secara lebih daripada 2 orang, jadi lebih besar daripada small group communication. Contohnya apa nih? Yang pertama pembelajaran di kelas, kemudian yang kedua ada diskusi, yang ketiga ada seminar, yang keempat briefing, dan lain-lain. Yang intinya ini melibatkan lebih banyak orang gitu. Kemudian ada mass communication, di mana mass communication ini adalah komunikasi yang ditujukan untuk semua orang, lebih daripada suatu kelompok, dan biasanya ini berlangsung hanya satu arah. Jadi bedanya antara group communication dan juga mass communication, kalau group communication hanya berlangsung 2 arah gitu, bisa berlangsung 2 arah. Kalau mass communication hanya berlangsung satu arah. Contohnya apa nih? Seperti konferensi pers, kemudian televisi, film, promosi, iklan, dan lain-lain gitu. Kemudian kita masuk teman-teman ke sifat komunikasi. Di sifat komunikasi ini ada 2, yaitu ada verbal dan juga non verbal. Kalau verbal ini secara bahasa, jadi di mana konteks di sini adalah bahasa digunakan sebagai media komunikasi ataupun media dalam menyampaikan suatu informasi. Contoh daripada verbal ini bisa melalui mulut, apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, dan juga bisa melalui tulisan ataupun melalui tangan. Jadi ada bahasa yang digunakan sebagai media. Kalau non verbal ini berarti non bahasa gitu. Nah, biasanya ini adalah seperti gerakan tubuh, kemudian gerakan mata, dan lain-lain. Lebih pada gestural gitu, gerakan tubuh. Tidak adanya bahasa sebagai media di nonverbal ini gitu, teman-teman. Kemudian di media komunikasi ada 2. Ada media umum dan juga ada media massa. Kalau media umum contohnya adalah surat, telepon, telegraf, dan sebagainya. Kalau di media massa ini seperti pers, radio, film, televisi, dan juga konvergensi media ataupun internet gitu, teman-teman. Nah, kemudian ada di efek komunikasi. Kalau di efek komunikasi ini ada 4 poin. Yang pertama ada personal opinion, yang kedua ada public opinion, yang ketiga ada majority opinion, dan yang keempat ada general opinion. Jadi efek komunikasi ini menghasilkan sudut pandang gitu. Yang pertama ada sudut pandang perseorangan, yang kedua ada sudut pandang publik, kemudian yang ketiga ada sudut pandang mayoritas, yang keempat ada sudut pandang secara umum gitu. Kemudian teman-teman kita masuk ke bidang komunikasi. Di bidang komunikasi ini lebih luas biasanya gitu. Seperti ada sosial komunikasi ataupun komunikasi sosial, ada komunikasi organisasi, komunikasi bisnis, ada komunikasi politik, komunikasi budaya, komunikasi internasional, dan masih banyak yang lainnya gitu, teman-teman. Dan juga
di dalam komunikasi ini ada 3 poin yang sangat penting yang perlu teman-teman perhatikan gitu. Yang mana komunikasi itu harus memperhatikan 3 unsur. Ruang, waktu, dan juga peristiwa. Ruang, seperti di manakah kita harus berkomunikasi, kemudian waktunya, momentum seperti apa yang harus kita komunikasikan, dan juga tentang peristiwa apa yang akan kita komunikasikan gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman memperhatikan 3 poin ini dalam berkomunikasi, maka komunikasi itu dikatakan juga sebagai komunikasi yang baik ataupun efektif gitu. Kemudian di sini saya mengutip dari salah satu tokoh komunikasi yaitu Harold Laswell. Di sini dia mengatakan bahwa cara yang tepat untuk menerangkan suatu tindakan komunikasi ialah dengan menjawab pertanyaan seperti siapa yang menyampaikan, komunikator, apa yang disampaikan, pesan, kemudian melalui saluran apa, media, kepada siapa, penerima ataupun komunikan, dan apa pengaruhnya, efek atau timbal balik. Ini sama seperti apa yang sebelumnya saya terangkan di video kedua gitu. Kemudian teman-teman, tadi ada pendapat dari Harold Laswell diperkuat oleh argumen dari salah satu filsuf ataupun seorang filsafat Yunani kuno yang namanya itu Aristoteles gitu. Di sana dia menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Retorika, dia menyebutkan bahwa ada 3 unsur yang mendukung dalam komunikasi, yaitu 1, siapa yang berbicara, kemudian yang kedua, apa yang dibicarakan, dan yang ketiga, siapa yang akan mendengarkan. Gitu teman-teman. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya tentang bentuk komunikasi, sifat komunikasi, bidang komunikasi, kemudian efek komunikasi, dan juga media komunikasi. Nah, saya di sini sedikit mengutip kata-kata yang menjadi tips dalam komunikasi, yaitu jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang akan disampaikannya. Gitu teman-teman. Jangan lupa teman-teman untuk standby dan stay tune di video YouTube Kunci Komunikasi. Nanti saya akan menjelaskan selanjutnya tentang public speaking. Terima kasih, sampai jumpa.